bawa polisi. Bawa mana? Puluhan warga desa Sukajaya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, geram dan menggerebek rumah seorang ibu rumah tangga bernama Ayu Rahayu, 33, pada Kamis, 10 April 2025, kemarin. Ayu Rahayu alias R diduga sebagai pelaku penipuan arisan, investasi bodong, dan tabungan lebaran fiktif yang menjerat ratusan korban. Dalam rekaman video amatir yang beredar, tampak warga berkumpul di depan rumah pelaku sebelum akhirnya menyerahkannya kepada pihak kepolisian. Namun, kemarahan warga tak berhenti di situ. Mereka bahkan mendatangi Mapolres Purwakarta menuntut keadilan dan pertanggungjawaban dari sang pelaku. Hasil penyelidikan polisi mengungkap, Ayu telah menipu sebanyak 802 peserta selama setahun terakhir. Dengan total kerugian sekitar 1 miliar rupiah, menurut Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Muhammad Arwin Bahar, tersangka menjalankan aksinya melalui 3 modus utama, arisan, investasi, dan tabungan lebaran. Ayu mengelola grup WhatsApp berisi ratusan peserta namun ternyata nama fiktif. Modus kedua adalah investasi pulsa dengan janji keuntungan 20% per bulan. 6 korban menjadi investor, namun tak satu pun menerima hasil, karena dana digunakan untuk kebutuhan pribadi dan menutupi kerugian arisan. Modus ketiga berupa tabungan lebaran yang berlangsung selama 10 bulan. Pelaku menjanjikan bonus minyak goreng setiap 1 juta rupiah yang ditabung. Namun, janji tinggal janji, hingga kini tak satu pun tabungan dikembalikan. Kini, pelaku sudah mendekam di tahanan Mapolres Purwakarta dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat pasal 378 dan atau 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan, dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Arisan bodong. Oh, arisan ya? Ya. Jadi baik, jadi kemarin hari Kamis 11 April 2025 kami mengamankan seorang wanita inisial AR usia 33 tahun yang beralamatkan di Sukatani. Jadi untuk pasal yang dilaporkan itu terkait masalah penipuan dan atau penggelapan. Nah, untuk modus operandi yang dilakukan oleh terlapor ini yaitu ada 3 jenis. Yang pertama itu terkait masalah arisan, kemudian yang kedua terkait masalah investasi, dan juga yang terakhir itu tabungan. Nah, di mana untuk model arisan yang dilakukan oleh terlapor ini yaitu berisikan dari ada 44 grup yang sudah kami lakukan penyelidikan, di mana tiap grup itu berisikan 10 sampai dengan 100 orang. Dan untuk poin arisannya itu dilakukan harian, mingguan, dan juga bulanan. Nah, untuk peserta dalam satu grup itu berjumlah 10 sampai 100 orang, dan juga pada yang merupakan peserta asli itu sebagian, dan sebagian besar itu peserta fiktif. Jadi kemudian pada saat dilakukan pengocokan, pelaku akan mendapatkan arisan mendahului. Kemudian disusul dengan nama-nama fiktif yang sudah disiapkan oleh pelaku. Nah, kemudian kerugian yang timbul dari arisan yang dilakukan oleh pelaku ini setelah penghitungan awal kami sejumlah sampai dengan 786 juta. Kemudian modus operandi yang kedua itu merupakan investasi, di mana pelaku melakukan bujuk rayu atau iming-iming kepada 6 orang investor. Dalam hal ini dia akan memberikan keuntungan 20% dari modal yang sudah ditanamkan, dan itu keuntungan itu akan diserahkan tiap 1 bulan sekali. Nah, itu untuk yang investasi. Setelah didalami oleh penyidik kami, ternyata uang yang digunakan investasi ini yaitu investasi perputaran pulsa digunakan untuk kepentingan pribadi dan juga untuk menutup arisan yang sudah mulai tidak terkontrol oleh pelaku ini. Kemudian yang modus operandi yang ketiga itu yaitu jenis tabungan. Tabungan ini berjalan selama 10 bulan, di mana pelaku ini mengiming-imingi akan memberikan keuntungan minyak berupa minyak tiap
1 juta tabungan. Jadi misalnya korban A itu menabung sampai dengan 10 juta, maka dia akan menerima minyak 2 liter sebanyak 20. Jadi seperti itu. Jadi atas 3 modus operandi ini kami hasil penyelidikan sementara total kerugian ini mencapai dengan 1.027.150.000 dengan jumlah korban baik itu tabungan, investasi maupun arisan itu sampai dengan 802 orang. Jadi namun mohon maaf 802 peserta. Jadi ada yang 1 orang itu ikut sebagai menjadi 2 peserta sampai dengan 3 peserta, bahkan ada yang 5 peserta. Seperti itu. Jadi untuk ancaman hukuman maksimal dari pasal 372, 378 penipuan dan atau penggelapan ini maksimal ancamannya sampai dengan 8 tahun. Ini sudah berlangsung sejak kapan ya, Bang? Jadi untuk arisan ini berlangsung sudah 7 tahun. Namun yang mulai bermasalah dilakukan oleh pelaku ini 1 tahun terakhir. Karena modus arisan tadi itu dia menggunakan nama-nama fiktif sebagai peserta arisan yang lainnya. Jadi kemarin kita amankan orangnya dan hari ini kami sudah melakukan penetapan tersangka dan hari ini juga kami akan melakukan penahanan. Untuk pelaku sendiri dia ibu rumah tangga atau bagaimana? Ibu rumah tangga. Jadi dia korban itu nggak pernah menang kalau arisan itu? Untuk korban ada yang sebagian itu menang dan ada sebagian lagi itu tidak pernah menang selama ikut arisan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.